Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back ya to the feedback sessions of Basic English Presentation 30 Days Challenge. Tantangan 30 hari untuk Basic English Presentation. So, I would like to say congratulations for the challengers. Saya ingin mengucapkan terima kasih ya buat para penantang yang sudah menjawab tantangannya. Luar biasa ya, di hari kedua akhirnya pecah telur juga lebih dari 30 orang. I do hope ya that for the next challenge, saya tentu berharap di tantangan kita yang selanjutnya there will be more participants ya, lebih banyak lagi yang berpartisipasi, because it is going to be hard when you cannot follow the pace ya. Pasti nanti akan berat kalau teman-teman tidak mampu mengikuti pacingnya, karena semakin hari akan semakin banyak materi, akan semakin banyak hal yang mungkin perlu untuk diselaraskan ya. Baik, kita mulai ya sesi feedback kita. Saya ingin memulainya dari sisi grammar perspectives terlebih dahulu ya teman-teman. Dari sisi kalimat, sederhana banget. My name is Ana and I'm a marketing manager at XYZ company. Kemudian teman-teman merubah sisi nama dan nama perusahaannya, kemudian posisinya. Di titik ini, in terms of high frequency words, ya terkait frekuensi kata-kata yang akan selalu diulang-ulang, your profession must be declared perfectly. Jadi, profesi kita tuh harus dideklar secara perfect ya. Pernah saya jelaskan bahwa salah satu tips atau trik supaya terdengar sempurna saat memberikan presentasi bahasa Inggris adalah teman-teman hanya perlu mengetahui high frequency words dari presentasi teman-teman itu apa. Karena profesi itu kan nanti akan diulang-ulang. Di awal, I'm a marketing manager at XYZ company. Itu di awal. Di sesi-sesi penjelasan, maka penjelasan yang akan teman-teman sampaikan pasti itu akan ada relasinya dengan posisi atau profesi teman-teman saat ini. For example, as a marketing manager, the way I think is bla 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 gitu. Sebagai manajer marketing, cara saya berpikir adalah harus seperti A, B, C, D. Nah, hal itu akan selalu diulang-ulang. So, when you mispronounce your professions, kalau teman-teman salah melafalkan profesinya, dan itu akan diulang-ulang, the audience will get a broken pronunciation level. Maka audience akan mendapatkan kualitas pelafalan yang buruk. Padahal itu simply karena kita mengulang-ulang sesuatu yang seharusnya bisa kita kuasai dengan lebih baik. Yuk, apa yang kita bisa bahas di titik ini ya? Yang pertama, my name. My itu kan kepemilikan ya. Ini masuk ke dalam possessive adjectives namanya. Jadi adjektif yang terkait dengan kepemilikan. Nah, contoh lainnya misalkan pada kata my name ya, kemudian your team, his laptop, laptopnya dia, atau ketika dibuat dalam sebuah kalimat misalkan your idea is brilliant. Ide kamu tuh keren banget. Her presentations was very clear. Presentasinya itu keren banget. Nah, ini salah satu contoh ketika kita menggunakan yang dinamakan sebagai possessive adjective atau kata sifat yang terkait dengan kepemilikan. Oke, nah tipsnya adalah when you give presentations, ketika teman-teman memberikan sebuah presentasi, you can take a look at the context of your presentations. Bisa dilihat kembali ya, konteks dari presentasi teman-teman itu levelnya apa. Formal, semi-formal, atau completely informal. Ya benar-benar informal. Nah, pilihannya adalah ketika kita menyatakan my name is, itu relatif bisa digunakan untuk sesi formal, informal, maupun non-formal sama sekali. Sementara I am Ana, sebetulnya dari sisi pelafalan juga ada yang kagok gitu ketika bilang I am, ada yang bilang I am ya. Nah itu kalau diulang-ulang ya I am, nah itu jadi pola yang terdengar kurang enak gitu di telinga oleh audiens. Kalau saya sih lebih memilih langsung saja I'm going to make a habit, saya akan punya kebiasaan
Every single time I pronounce my name, setiap kali saya melafalkan nama saya, I'm going to use my name is Gatot. Ya, apalagi nanti ketika ada redundant. I am Gatot, I am a marketing manager, itu double I am, ya, redundant, kalimatnya tidak efektif. Coba dibandingkan dengan my name is Gatot and I'm an English presentation trainer. Nah, itu lebih enak ya, lebih smooth terdengarnya. Oke, jadi kalau saya pribadi, saya lebih memilih mengatakan my name is dibandingkan I am Gatot. Oke, kita lanjutkan. Teman-teman, kalau ada pertanyaan ya selama saya menjelaskan hal ini, silahkan tulis di kolom komentar ya, jangan ragu. Oke, nah terkait to be, saya yakin dan banyak ya teman-teman kita yang bahasa Inggrisnya sebetulnya sudah level advance. Tapi kalau ditanya, to be itu apa? To be itu ya is MR. Iya, is MR itu memang to be, tetapi bukan definisi dari to be. Ya, to be yang kita tahu ya, yakni adalah helping verbs atau kata kerja bantu, teman-teman. Jadi masih banyak tuh yang bingung, apalagi mereka yang ada di level basic ya, penggunaan is MR ini yang basic ini kan 3 ya, buzzword dan seterusnya. Saya bilang level intermediate ke atas lah ya. Nah, untuk yang level basic nih kadang masih bingung I is dibandingkan I am ya. Nah, to be ini apa sih? Di layar teman-teman bisa lihat tuh bahwa definisi dari to be adalah helping verbs. Helping verbs itu artinya kata kerja bantu. Kenapa sih kata kerjanya harus dibantu? Karena dalam bahasa Inggris itu tidak mengenal kalimat yang tidak ada kata kerjanya. So a sentence must requires atau a sentence requires verbs in English. Nah, tepatnya seperti itu. Sebuah kalimat itu pasti membutuhkan atau menggunakan kata kerja. It's not to be called as a sentence, nggak disebut sebagai sebuah kalimat ketika kalimat itu tidak ada kata kerja. So, the role of verbs in English is very essential. Ya, peran kata kerja dalam bahasa Inggris itu esensial banget. Verb is the king of words. Ya, without verbs, I mean, there will be no sentences. Nggak akan ada kalimat-kalimat. Nah, but there are thousands of sentences out there, yeah, that doesn't requires verbs. Itu banyak sekali kalimat-kalimat yang secara pemaknaan itu kata kerjanya nggak ada. So that's why you need a helping verbs. Ya, makanya kita punya atau wajib menggunakan kata kerja bantu untuk menggantikan kata kerjanya. Kan misalkan I run to my daughter. Saya lari ke anak perempuan saya. Ya. Nah, kan ada kata kerjanya tuh. Nah, tetapi untuk kalimat-kalimat seperti saya seorang guru. Nah, itu kata kerjanya mana? Kata kerja adalah aktivitas ya, aktivitas yang dilakukan oleh benda. Bendanya bisa manusia, bisa benda mati, bisa hewan. Nah, apapun itu. Nah, saya seorang guru kan nggak ada kata kerjanya. So that's why it needs a helping verbs. Ini membutuhkan kata kerja bantu. Nah, kata kerja bantu untuk I adalah am. Nah, maka penulisannya adalah I am a teacher. Nah, am di sini sebetulnya tidak punya makna sama sekali. Jadi kalau teman-teman melihat di sebuah buku grammar gitu ya, I am teacher, kemudian definisinya adalah saya adalah guru. Nah, am itu maknanya bukan adalah. Am itu ya pembantu aja, nggak ada maknanya sama sekali. Ada atau tidak adanya am, maknanya tetap saya adalah seorang guru atau saya adalah guru. Nah, cuma karena di bahasa Inggris wajib ada kata kerja, maka dimasukkan kata kerja bantu, meskipun nggak ada maknanya sama sekali. So, mudah-mudahan penjelasan ini cukup membuat kebingungan yang selama ini ada menjadi lebih clear ya. Bukan lebih clear bingungnya ya, lebih clear kejelasannya. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah tentang artikel. Jadi di kalimat ini tuh mengandung artikel. Artikel itu ada 3 jenis kalau dalam bahasa Inggris. Yang pertama adalah artinya sebuah. Dan dia mengawali sebuah kata benda yang diawali oleh huruf konsonan. A book misalkan, ya, a marketing manager, a director marketing of. Nah, itu dia mengawali kata benda yang diawali oleh huruf konsonan, makanya pakai e.
a cell phone, ya, a man, nah itu semuanya e. Tetapi ada juga yang an. An ini diawali atau mengawali, mohon maaf saya koreksi, e ini mengawali sebuah kata benda yang diawali oleh huruf vowels atau huruf vokal. Yang umum kita kenal kan ada an umbrella, ya, sebuah payung. Nah itu pakai an. Nah sama kalau kita misalkan engineer, ya, I'm an engineer. I'm an engineer of apa? Engineers of one factory in Bandung misalkan, ya. Saya adalah seorang insinyur dari sebuah perusahaan di Bandung. Itu pakai an engineer. Atau kalau mau disambung, an engineer, ya. Nah, yang ketiga adalah the. The ini salah satu fungsinya adalah menunjukkan sesuatu hal ini spesifik, tidak ada yang lainnya. Contoh ketika saya mengatakan I am the CEO of PT Bukit Indah Sejahtera. Nah, the CEO, it means there is none other like me in this company. Nggak ada yang seperti saya di perusahaan, ya. Semuanya berbeda, ya. Hanya saya CEO-nya. So I can say that I am the CEO atau I am the CEO, ya. Nanti saya kasih penjelasan deh terkait kenapa ada the, kenapa ada the untuk sebuah konsonan, ya. Itu untuk penjelasan next lah. Tapi yang jelas kita bisa bilang I am the CEO of atau I am the CEO of titik-titik di konteks ini, ya. Nah, coba kalau misalkan ada contoh kalimat I am titik-titik director of PT XYZ, yang tepat itu an atau the. Coba silakan pikirkan dulu sejenak. Is it an or a or the? Oke, the answer between two, ya, jawabannya antara dua. Yang pertama adalah the. Teman-teman bisa mengisi dengan the ketika memang tidak ada lagi director di perusahaan tersebut, ya. Kalau misalkan direkturnya ada lebih dari satu, misalkan director of human resource, director of marketing, directors of quality assurance misalkan. So it means nggak boleh pakai the, ya, pakainya a director of PT XYZ gitu, karena ada director yang lain, ya. Tapi kalau misalkan cuma satu-satunya, maka pakai the. Itu untuk latihan, ya. Nah, apalagi nih dari sisi grammar? Tadi sudah belajar artikel, sudah belajar to be, ya, dari satu kalimat sederhana tadi, ya. Yang kedua adalah prepositions. Prepositions itu kalau dari kalimatnya kan ada positions, ya, posisi, kemudian ada pre. Pre itu sebelum, posisi itu ya posisi sebuah benda. Nah, maka preposisi ini yang umum adalah in, on, dan at. Pada konteks yang berbeda, in, on, at ini bisa digunakan. Misalkan untuk tempat, ya, untuk posisi jabatan, dan lain-lain. Nah, untuk konteks sebuah tempat, ketika kita menyebut sebuah tempat yang umum, diketahui oleh umum, ya, tempatnya itu general, sebuah gedung misalkan dengan alamat tertentu, kita menyebutnya at, bukan in, bukan on, ya, tetapi at. Selanjutnya, ini digunakan untuk menunjukkan tempat kerja atau organisasi. Nah, kalau in gimana? Kan ada in, ada on, ada at, ya. In itu digunakan untuk menunjukkan struktur internal divisi, bidangnya atau sektornya, gitu. Jadi kita menggunakan dua kali in juga nggak masalah, ya. Misalkan I'm a marketing director at PT XYZ in marketing divisions in sales sector atau sales subsektor misalkan, ya. Nah, itu bisa digunakan tuh double in. Nah, hanya jangan sampai 3 kali in karena ini jadi redundant dan jadi pola, ya. In titik-titik, in titik-titik, in titik-titik. Nah, itu udah nggak bagus, ya. Gunakan 2 saja kalau saran saya, ya, optimalnya 2. Lalu bagaimana dengan on? On ini digunakan untuk proyek atau tugas atau proses yang sedang berlangsung. Contoh kalimatnya, oke. Ini ya contoh kalimatnya. I'm a graphic designer at PT Desain Cerdas in Creative Design Division. Jadi di divisi Creative Design, working on construction design project. Nah, bekerja tentang, ya,
atau mengerjakan tentang constructions atau konstruksi desain. Oke, nah mudah-mudahan ini bisa digunakan sebagai template contoh ya buat teman-teman ketika ingin menyampaikan statement yang lebih jelas lagi atau lebih lengkap lagi. Nah, ini yang sudah ditunggu-tunggu ya. Jadi tadi kita udah belajar beberapa hal tuh. Pertama ada to be itu helping verbs. Kemudian ada artikel, ya ada ada an, ada the. Dan yang ketiga ada prepositions, ada in, on, dan at. Nah, silakan diulang-ulang lagi videonya ya untuk bisa memahami lebih baik, atau silakan cari source yang lain yang lebih komprehensif ya untuk teman-teman bisa belajar lebih baik. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pronunciation workshop. Saya yakin ini bagian yang paling ditunggu ya oleh teman-teman. Yang pertama, jangan ragu ya untuk tidak menebalkan huruf R. Jadi banyak yang misalkan rainbow. Coba ulang, rainbow. Rainbow lagi, R-nya jelas. R yang jelas itu hanya ada pada kata-kata yang bahasa-bahasa yang Latin atau bahasa Jerman misalkan, bahasa Itali misalkan. Nah, itu R-nya jelas. Kalau bahasa Inggris, R-nya memang agak sedikit ditekan. Jadi bukan R, tetapi R. Memang seperti itu. Nah, kenapa ada yang ragu ya untuk melafalkan R ini sesuai dengan peruntukannya? Rata-rata karena takut dibilang sok Inggris. Padahal ya namanya kita belajar bahasa tertentu, wajib setiap pelafalannya itu sesuai dengan kaidah bahasa tersebut. Belajar bahasa Sunda saja misalkan ya. Bukan di dia, tetapi di dia gitu ya. Harus ya, ada nya gitu. Nah, itu akan dikoreksi oleh orang Sunda ketika kita bilangnya di dio misalkan ya, bukan di dia. Nah, itu di level bahasa daerah. Nah, bahasa internasional pun kurang lebih sama. When you learn Arabic, kalau teman-teman belajar bahasa Arab, maka makhrajul hurufnya kan harus sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Bukan sok berbahasa Arab kalau kita bilang sok gitu ya. Bukan ha, tapi sa gitu. Bukan ro, tapi ro misal gitu. Nah, itu adalah kaidah yang memang wajib harus dikuasai. Nah, maka bahasa Inggris pun sama. Jangan ragu ya untuk menurunkan level getarnya ketika menyampaikan sesuatu dalam bahasa Inggris. Jadi rainbow, apalagi kosakata yang awalannya R. Rainbow, rain, kemudian recharge ya. Kemudian regroup atau group ya, R-nya itu tidak clear. Oke, jadi jangan takut dibilang ini nih sok Inggris ya, memang bahasa Inggris memang seperti itu, mau gimana ya. Nah, kalau ingin perfect kualitasnya maka R-nya jangan terlalu jelas, jangan terlalu R ya. Oke. Lalu apalagi nih feedback dari performance teman-teman semua. Jadi ini feedbacknya saya gabung ya, semuanya digabung supaya nggak ada yang merasa aku kok disalahin gitu. Nah, itu yang saya hindari ya. Jadi semua feedbacknya untuk semua, kita belajar bareng-bareng. Kalau misalkan mau di feedback secara personal, nah itu ada di konteks yang berbeda nanti ya, untuk personal coaching mungkin teman-teman yang membutuhkan. Oke. Nah, selanjutnya adalah ketika kita menyatakan atau melafalkan, mempresentasikan. Jadi mempresentasikan ya sebagai verb, karena ada sebagai kata benda ya, kata benda tuh present. Tetapi sebagai kata kerja, mempresentasikan itu present. Present itu hadiah ya, atau maknanya saat ini. Nah, present artinya mempresentasikan. Jangan salah pelafalannya, karena di sini kita lihat phonicsnya present, bukan present ya. Jadi titik kritisnya ini ada pada pre dan kemudian z gitu. Jadi si S ini itu dianggap tidak ada dan diganti dengan huruf Z suaranya ya. E ini juga dianggap tidak ada dan diganti dengan huruf I ya. Present bukan present, apalagi present. I would like to present, I would like to present. Nah, itu salah ya, salah. Jadi yang tepat adalah present, present. Baik British English maupun American English sama ya, present. I would like to present my presentation.
I would like to present my presentations. Nah, itu salah satu contohnya. Oke, kembali. Kalau ada pertanyaan, silahkan diajukan di kolom komentar. Apa kata selanjutnya? Kampanye. Nah, kalau kita lihat ya, sini sambil kita belajar phonics nih. Kalau ada simbol seperti ini, ya, ini persis seperti bentuknya. A ditambah dengan E alias I, gitu ya. A, campaign. Campaign. Kalau pelannya seperti itu, kalau cepatnya campaign. Ya. Nah, G-nya ini dianggap hilang ya, campaign. Kemudian A-nya diganti menjadi E, clear E, campaign. Oke, itu kampanye. Mr. Obama's campaign is really success. Nah, itu kampanyenya Mr. Obama itu sangat sukses. Nah, itu contoh kalimat. Penting sekali teman-teman mempelajari simbologi phonics ini karena membantu kita untuk bisa melafalkan secara lebih paripurna ya, sesuai dengan peruntukannya. Nah, ada juga teman-teman yang mengajar fisik ya. Nah, menyebutkan S-nya ini dengan S biasa ya, atau kalau dalam bahasa Arab ini thick atau mohon maaf, thin S ya. Jadi sin-nya itu tanpa titik. Nah, ini artinya tipis atau thin. Nah, jadi titik kritisnya ada pada kata Z di sini ya. Karena ini salah. Karena ini salah kalau melafalkannya seperti itu. Jadi physics. I teach physics. I teach physics to my students. I teach physics to my students. Ya. Jadi P-nya itu dianggap hilang. Langsung aja physics. Ya, diulang physics. I teach physics for my students. Itu ya. Untuk mengajar fisika ini ya. Nah, selanjutnya masih mata pelajaran math. Sama seperti yang tadi. Ada simbol seperti ini ya, yang artinya A ditambah E, dan ada simbol. Nah, simbol yang kedua adalah simbol seperti ini, seperti O dikasih coret. Nah, O dikasih coret ini artinya kalau di makhrajul huruf bahasa Arab ini ta ya. Jadi bukan ta. Kalau ta kan titiknya 2, kalau ini ta 3 titik. Ada angin yang berhembus ta gitu. Jadi math ya, math. Jadi bukan mat gitu ya, bukan mat, tetapi math. Mudah-mudahan bisa tahu bedanya. Tanya ke guru bahasa Arab ya. Beruntung sekali kata teman-teman sudah belajar huruf hijaiyah ya. Oke, sama ya. Jadi titik kritisnya ada pada I-nya math, dan yang terakhir adalah pada kombinasi TH. Jadi ini kombinasi TH ini dibaca ya, simbolnya seperti ini. Saya nggak tahu ini namanya apa, tetapi suaranya suara ta. Oke. Nah, ini nih yang tadi saya ulang ya. I am ya, karena contoh kalimat saya hari ini juga pakai I am tuh ya. Mungkin teman-teman ngikutin saya, mohon maaf ya. Jadi I'm itu short form atau bentuk pendek dari I am ya. Nah, kalau pengen fluent memang langsung aja I'm an English presentation trainer gitu, bukan I am gitu kan, ada yang menyatakan seperti itu. It doesn't mean it's wrong, but it's not flow gitu. Jadi nggak mengalir, it's not flowing, nggak mengalir ya. So I'm an English presentation trainer dibandingkan dengan I am an English presentation trainer. Nah, itu banyak sekali jeda. I'm an English presentation trainer. Itu lebih enak ya. Jadi cara bacanya seolah-olah seperti ini. I'm an English teacher. Nah, kalau teman-teman sebagai guru ya, bacanya seperti ini. I'm an English teacher. I'm an English teacher. Bukan I am an English teacher. Nah, itu terlalu panjang ya.
I'm an English teacher. I'm an English teacher. I'm an English teacher. From titik-titik. I'm an English teacher at titik-titik. Oke, itu kalau ingin terdengar fluent. The option is yours ya, pilihannya untuk teman-teman. Nah, ini kritis ya, ini titik kritis. Jadi bukan company cara membacanya, tetapi company. Ya, lihat ininya A ya. Jadi bentuk seperti ini tuh A suaranya ya. Dan ada E yang terbalik seperti ini. Ini dibacanya E kalau dalam bahasa Indonesia ya. Jadi company bukan company. Company itu orang Indonesia yang menyebut perusahaan Belanda saat itu ya. VOC itu kan company, perusahaan maksudnya. Ada company. Nah, itu maksudnya adalah hati-hati ada penjajah VOC yang disebut company oleh orang Indonesia. Nah, cara pelafalannya kalau dalam bahasa Inggris adalah company. Company. Mungkin saja sih company atau company itu pelafalan dari bahasa Belanda, saya nggak tahu ya. Tetapi dalam bahasa Inggris yang saya tahu persis adalah company, bukan company. Itu aja yang bisa kita aminkan bareng-bareng ya. Nah, teman-teman ada yang bekerja nih sebagai graphic designer ya, graphic designer. Yang tepat seperti itu. Saya juga masih agak harus dilatih ya. Nah, titik kritisnya ada E-nya ini berubah menjadi I ya. Kemudian I-nya ini berubah menjadi I. Bahasa Inggris itu emang ngeselin ya. Tapi memang susah-susah, suka-suka aja dia ya. Kemudian S-nya ini berubah menjadi Z ya. Jadi dibacanya designer. Ya, kalau British I'm a designer. Nah, R-nya itu agak dikurung atau tidak dilafalkan kalau British English. But American English dilafalkan. I'm a designer. I'm a graphic designer. I'm a graphic designer at PT XYZ. I'm a graphic designer. Design, ya, bukan design. Jadi, jangan sampai S, ya. Ini S ini artinya salah untuk konteks ini. Harus Z. Baru kemudian dia benar. Oke? Graphic designer. I'm a graphic designer. I design graphics. Many graphics for many contexts. Nah, itu contoh kalimat. Oke. Nah, ada satu di antara kalian yang saya saat ini sedang kerja di, kemudian menggunakan kata currently atau currently. Saya pribadi memandang kata ini tuh agak sulit untuk diucapkan, ya. Nah, hanya orang-orang tertentu yang bisa mendengarkan currently itu dengan jelas, in my humble opinion. So, kalau saya lebih memilih untuk mengganti kata currently itu dengan right now, karena lebih jelas ya. Right now, I work at PT XYZ. Dibandingkan currently, nah itu kan seperti apa ya? Saya sendiri perlu struggle gitu untuk mengucapkan kata currently atau currently. Nah, maka saya pribadi lebih suka menggantinya dengan right now. Atau now I work at PT XYZ. Atau since 2018 I work at PT XYZ. Nah, bagi saya itu lebih tenang ya, karena nggak belibet dengan currently atau currently. Tetapi kalau teman-teman memang ingin mengucapkan kata ini, maka kita lihat simbologi phonics-nya ya. Ini K untuk British English. Ya, E-nya sama, kalau ada E kebalik ini artinya E ya. Jadi currently. Kalau pelannya seperti itu. Currently. Cepatnya currently. Ya, silahkan, menurut teman-teman paling mudah British English atau American English untuk satu kata ini ya. Saya pikir kalau orang Indonesia mah bebas-bebas aja ya pakainya. Itu menurut saya ya. Kalau untuk American English itu bukan A tetapi E. Jadi masih ada saudara nih E terbalik itu, sama-sama kebalik ya. Jadi bentuk E-nya seperti angka 3. Kan E yang umum kan seperti ini. Nah, kalau ini dibalik. Currently. Mungkin E yang ini tuh dipandang lebih pendek, mungkin seperti itu. Jeda pelafalannya. Jadi currently
I work at PT XYZ. Currently for American. Currently for British English. Oke, ya. Itu silahkan dilatih kembali. Tapi terima kasih tuh ya, dengan teman-teman perform, saya jadi bisa dapat feedback, saya juga jadi bisa belajar lagi ya. So thank you untuk yang sudah praktek ya. Nah ini juga sama. Jadi O di sini tuh berubah ya menjadi E atau E pendek gitu. Worker, worker, ya worker. E di sini juga sama ya, berubah menjadi E juga. Ya, jadi bukan worker. I work. Nah nggak ada O, adanya E. I work. I work. I work at PT XYZ company. I'm a worker. Salah itu kalau O ya. I'm a worker. I'm a worker at PT XYZ company. Ya. British maupun American sama mengadopsi E ya untuk worker. So, do you want to be a worker? Nah, mau jadi pekerja nggak? Ya, bisa bilang yes, boleh. No juga nggak apa-apa ya, karena mau pebisnis ataupun pekerja sama-sama kerja ini. Ya. Ini juga sama. Yang paling sering disalah ucapkan ini bagian G-nya. Ya. Teknologi. Nah, teknologi bahasa Indonesia. Ya. But in English, bacanya tech. Ini sama tech. Ininya A, ya bentuknya A. Technology. Technology. Kalau bentuk seperti ini ya, gabungan seperti ini, bahasa Arabnya mungkin seperti ini ya, zal ya, technology, atau mungkin ja ya, ja itu seperti apa tuh, seperti ini ya. Nah, Jim ya, Jim Haho. Nah, technology, 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 the technology of Samsung, the technology of Microsoft is really advanced. Compare with Microsoft, the technology of Samsung is truly advanced. Misalkan ya, saya tetap pakai Microsoft sih ya, ini untuk contoh kalimat saja ya. Seperti itu contohnya. So, mulai dari sekarang jangan teknologi tapi technology. Technology. Mengucapkan terima kasih, thanks, thank you, sama ya. Kita kan sudah kenal nih, kalau ketemu simbol seperti ini artinya huruf fa ya dengan 3 titik. Kalau ketemu seperti ini artinya A dan E. Kalau mau pelan, thanks. Cepatnya thanks. Nah, tapi teman-teman tahu ya, pondasinya atau pondasi suaranya itu seperti itu, A dan E. Cukup ya untuk pronunciations, amin. Oh masih ada. Ini PR kemarin ya, PR hari pertama. Masih ada yang mengatakan evening itu evening, 3 suku kata. Padahal ini tetot ya, harusnya bukan 3 suku kata tetapi 2 suku kata saja. Evening, 2 suku kata, 1, 2. Kalau dalam bahasa Indonesia seperti ini aja. Evening. Nah, gitu ya cara melafalkannya, evening. Good evening ladies and gentlemen. Jadi bukan good evening ladies and gentlemen, tapi good evening. Good evening ladies and gentlemen. Thanks for joining today's event. Nah, itu contohnya ya. Buat MC ya, rata-rata MC itu setahu saya acaranya kalau nggak di pagi hari, di malam hari. Nah, maka hati-hati ketika ada good evening, ucapan selamat malam. Ada lagi fashion. Nah, di bahasa Inggris kalau ada kombinasi S dan H, maka dia otomatis itu S yang tebal atau thick S. Kalau dalam bahasa Arab itu sin ya dengan 3 titik sh. Jadi fashion, jadi bukan fashion ya. S-nya jangan hilang titiknya, tetapi kalau di bahasa Arab itu shin dengan 3 titik. Fashion. I work on fashion project right now. Ya,
I'm working on fashion project right now. I work in fashion industry. Saya bekerja di industri tentang fashion atau design. I'm a fashion designer. Saya adalah perancang busana. Nah, jadi fashion, ya. S-nya harus tebal. Nah, simbol seperti ini, foniknya seperti ini. Nah, jadi kalau ketemu simbol seperti ini ya, yang seperti huruf F tanpa coret, nah itu artinya S yang tebal atau sh. Seperti ketika kita mengusir kucing misalkan ya, masuk ke rumah kita syuh. Nah, syuhnya itu tebal tuh, S-nya. Nah, itu hampir di setiap kombinasi S dan H, rumusnya seperti itu. Sama seperti ketika kita bilang English, ya, I'm an English trainer. Nah, S-nya itu sh, harus tebal. Jadi bukan I'm an English, ya, itu salah, ya, I'm an English. Kalau mau terdengar lebih meyakinkan atau fluent. Jadi fluent itu secara internal tidak ragu, secara terdengar nyaris sama seperti native speaker. Nah, itu rumus fluent itu seperti itu. Oke, ada lagi nih. Accept. Coba kita lihat cara pelafalannya ya. Ini semua pakai e dan e. Jadi bukan accept. Ya, accept. Bukan. Tetapi accept. Accept. Accept menerima ya. I accept this situation. Saya menerima situasi ini. I accept this opportunity. Saya menerima kesempatan ini. Seperti itu, teman-teman. Nah, ada general tips. General tips ini ya berarti tidak mencakup grammar dan pronunciations. Ini bagaimana supaya kita terdengar lebih influential atau lebih berpengaruh gitu. Yang pertama, ada linking sound namanya, ya tadi sudah dijelaskan. Ada good evening, good afternoon. Kalau kita melafalkannya terpisah, ini seperti ini. Good afternoon, ladies and gentlemen. That is not fluent. Itu tidak terdengar fluid atau fluent, ya, tidak terdengar cair. Maka harus disambungkan. Ya. Jadi kita tidak bilang good afternoon, tetapi bilangnya good afternoon. Nah, bilangnya seperti ini ya. Good afternoon. Coba silakan diulang. Good afternoon. Good afternoon, ladies and gentlemen. Good afternoon. Bukan good afternoon, ladies and gentlemen. Good afternoon, nah itu terpisah tuh. Ada good, ada a. Nah, sekarang disambung. Good afternoon. Nah, ini juga sama. Jadi bukan my name is, tetapi my name is. Nah, kayak gini ya. My name is Gatot. My name is. Bukan my name is. Nah, itu terpisah. Harus digabung. My name is. Kalau mau terdengar lebih fluent. Menggunakan linking sound suara yang nyambung gitu. My name is Gatot. I'm an English presentation trainer. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Gatot. I'm an English presentation trainer. Nah, gitu ya. Lebih fluent, lebih fluid, cair. Istilahnya namanya linking sound. Kemudian ini ya, ketika teman-teman menyebutkan bahwa saya adalah seorang freelancer, tidak salah ya, it is not wrong, but it is degraded your credibility as a presenter or as a public speaker. You need to be perceived as a credible person who talk in front of audience. Jadi sebagai presenter atau public speaker, orang itu harus melihat kita adalah seseorang yang kredibel untuk didengarkan gitu. Jadi audiens itu butuh merasa respect kepada yang berbicara. Nah, mengatakan bahwa saya adalah seorang freelancer, ini menurunkan kredibilitas kita sendiri. It doesn't mean that it is wrong, but the quality of credibility is decreasing gitu. Mohon dibedakan ya. Jadi ini bukan salah, tetapi kredibilitas dari presence-nya kita di depan audiens itu berkurang. Nah, maka gimana strateginya? Jadi jangan juga ya mengatakan misalkan I don't really have a job nih, sebetulnya saya nggak punya pekerjaan, I just do freelance gitu. Nah, itu apalagi itu lebih rendah lagi dari freelancer. Atau I do some freelance stuff ya. Nah, ini terdengarnya remeh. Nah, maka naikkan, karena audiens nggak mungkin menaikkan kredibilitas kita. Kita nggak bisa berharap audiens tolonglah please naikkan persepsi Anda terhadap kredibilitas saya, itu nggak mungkin, nggak bisa. You are the one ya who
have to take actions to raise up your own credibility. Jadi tanggung jawabnya ada di kita. Nah, gimana caranya? Gunakan kalimat-kalimat ini. Misalkan, I run my own independent practice as a brand strategist. Nah, tinggal diganti aja. Sebagai apanya itu silahkan. Ya, misalkan as a digital marketer. Gitu. Ini cara lain untuk mengatakannya biar terdengar lebih kredibel. I'm a self-employed professional in the field of content marketing. Self-employed itu ya artinya apa ya? Freelancer juga, ya kerja sendiri. Cuma lebih ada kata professional di situ. Self-employed professional in the field of content marketing. Kan ini enak ya. Nah, biarin aja audiens mikir itu. Oh, freelancer ya, nggak apa-apa ya, tetapi tetap terdengar lebih nyaman ya bagi audiens. Kitanya juga jadi punya pride ketika mengatakan. Karena berbeda cara mengatakannya, rasanya juga sama. I collaborate with multiple clients as an independent English coach. Nah, artinya apa? Guru privat itu. Coba kan kalau bilang saya guru privat bahasa Inggris, nah itu kurang tuh. Naikkan kredibilitasnya. I collaborate with multiple clients as an independent English coach. Ada lagi nggak? I manage freelance project in education and training. I manage freelance projects in English training. I manage freelance projects in English presentation training. Nah, itu kan lebih keren gitu, didengarkan, dan kitanya juga lebih nyaman ya saat tampil. I work independently as a UX writer for various startups. Jadi saya bekerja secara independen untuk UX writer untuk beragam startups, ya, bermacam-macam startups. Nah, artinya seperti itu. Jadi fokus kepada maknanya, fokus kepada aktivitasnya, bukan kepada labelnya, karena label freelancer itu secara umum ya dirasakan oleh kita sendiri. Saya yakin teman-teman juga merasakan freelancer, apalagi ya, kerja sendiri atau nggak punya pekerjaan, itu dirasakan tidak nyaman untuk disampaikan, apalagi audiens ya. Nah, sama ini juga kalau teman-teman lagi mencari pekerjaan, ya jangan bilang job seeker, kecuali memang lagi ngobrol sama teman-teman, mau punya kerjaan? Enggak, saya lagi nyari kerjaan nih sama job seeker. Nah, itu boleh kalau one-on-one conversations ya, but in terms of public presentations, melakukan presentasi di depan publik, jangan polos-polos amat istilahnya kayak gitu ya. Kita bisa bilang I'm in the process of transitioning into the sustainability sector, bisa. Atau I'm currently building my skills in data analytics while preparing for my next role. Jadi saya saat ini sedang mengembangkan skill saya di bidang data analytics sambil menyiapkan diri untuk peran saya selanjutnya. Gitu kan, dalam bahasa Indonesia pun ini enak diucapkan. Atau misalkan I'm currently in transitions. Saya saat ini sedang dalam masa transisi, focusing on strengthening my portfolio. Fokus untuk memperkuat portofolio saya di UI or UX design. Lebih enak tuh dengernya. I'm currently exploring new opportunities. Saya saat ini sedang mencari peluang-peluang baru di bidang digital marketing. Dibandingkan saya sebetulnya sedang mencari pekerjaan, saya lagi nggak ada kerja sama sekali, kan nggak enak dong. Jadi kita bisa bilang, saya saat ini sedang mengeksplor banyak peluang-peluang di bidang digital marketing. Gitu, kan lebih nyaman untuk disampaikan. So, as a closure, sebagai penutup ya, presence atau kehadiran isn't about positions. Jadi, kehadiran kita di depan umum itu bukan terkait posisi kita. Kita bisa jadi job seeker, freelancer, nggak punya pekerjaan sama sekali, atau level yang paling rendah di organisasi, atau mungkin yang paling tinggi. But it is not about positions. Meskipun teman-teman ada di posisi paling tinggi, when you cannot explain or present yourself with right credibility level, on the right credibility level, jadi level kredibilitasnya itu dalam format kata-katanya itu tidak tepat, audiens juga tetap ya respectnya akan berkurang. So actually it is about how you present yourself. Ini tentang bagaimana kita mempresentasikan diri kita. So that's why English presentation skill or presentation skill itself is very important. Itulah kenapa belajar presentation skill itu sangat penting, karena ini adalah cara kita untuk menghadirkan diri kita di versi yang terbaik
di hadapan audience to influence them. Ya, because this is the skill of leader, karena ini adalah skill kualitas dari seorang pemimpin. Nah, semoga teman-teman bisa lebih menyelaraskan lagi ke depan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.